Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal dan hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sangatlah banyak. Tidak akan mungkin untuk kita menghingganya. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kepada umatul Islam, adalah nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah, bersaudara yang dibangun di atas keislaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana
wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian tatkala dulu kalian saling bermusuh-musuhan. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, dan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalian pun saling bersaudara. Dan bahwasanya kalian dahulu berada di tepi jurang api neraka, kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa allafa baina qulubihim, dan Allah telah menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, andaikan kalian menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, maka niscaya kalian tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka nikmat bersaudara, berkawan, berteman dengan orang-orang yang soleh, ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ma u'tiyal abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin muslimin fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih. Kata beliau, tidak ada satupun pemberian untuk seorang hamba akan nikmat yang lebih baik daripada nikmat mendapatkan kawan dan teman yang baik, teman yang soleh. Maka apabila seorang dari kalian mendapatkan teman yang baik, kawan yang soleh, maka hendaknya ia memegang erat-erat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak memerintahkan kita untuk berkawan dan berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka, yang beribadah kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang hari. Mereka menginginkan dengan hal tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salih was-su' kahamilil mis wa nafikhil qir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Fa amma hamilul mis fa imma ayyuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun peniup api, maka mungkin dia akan memberikan hadiah minyak wanginya kepadamu, atau engkau akan bisa membeli darinya, atau paling tidak engkau akan mendapatkan bau yang wangi di sekitarnya. Wa nafikhul qir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Adapun peniup api yang diperumpamakan sebagai teman duduk yang buruk, maka bisa jadi dia akan membakar pakaianmu, atau paling tidak engkau akan mendapatkan bau yang busuk berada di sekitarnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang teman akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Entah menyeret dia dalam kebaikan atau menyeret dia dalam keburukan, tergantung siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka dari sini betapa pentingnya untuk kita selektif dalam memilih teman. Jangan sembarang bergaul, jangan sembarang berteman, karena teman akan bisa mempengaruhi kita. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib,
Teman akan menyeret, akan bisa memberikan pengaruh di dalam kehidupan seseorang. Anil mar'i fala tas'al, fas'al an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqaranati yaqtadi. Tentang seseorang, jangan kau tanya siapa dia, tapi tanyalah siapa yang menjadi teman dekatnya, karena seseorang akan ikut kepada siapa yang menjadi teman dekatnya. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa bergaul dan berkawan dengan orang yang pelit, maka kita pun akan ikut pelit seperti dia pelit. Sementara bergaul dengan kawan yang zuhud, maka kita pun akan ikut zuhud sebagaimana dia pun zuhud. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan akan kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka perhatikanlah, lihatlah siapa yang menjadi teman dekatmu. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang manakala bergaul, berkawan, berteman dengan orang-orang yang jahat, maka teman yang jahat tersebut akan bisa menyeret dia ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kau condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kamu pun akan disentuh oleh api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kau bersahabat kecuali kepada orang-orang yang beriman. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, teman, kawan, sahabat punya peran yang sangat berarti di dalam kehidupan seseorang. Dia akan memberikan efek dan pengaruh dalam kehidupan kita. Maka orang yang berteman dengan teman yang baik akan memberikan manfaat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Teman yang baik akan memberikan nasihat kebaikan untuk kita. Dia akan mengingatkan kita apabila jatuh di dalam kesalahan. Dia tidak akan berbasa-basi di dalam memuji kita. Dia tidak akan selalu membenarkan kita, tetapi dia akan menasihati kita, mengingatkan kita, membela kita kalau kita benar, dan mengingatkan kita kalau kita salah. Makanya dari ungkapan Arab mengatakan, sadiquka man sadaqak, la man saddaqak. Teman sejati adalah orang yang selalu jujur kepadamu, yang dia akan mengingatkan kamu jika kamu salah, bukan orang yang selalu membenarkan segala yang bersumber darimu. Itu bukan teman sejati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula teman yang baik, kawan yang sejati, sahabat yang baik, yang saleh, maka dia akan selalu mendoakan kita di dalam kebaikan. Karena kawan yang baik, teman yang soleh, tatkala dia mendoakan kawannya dalam keadaan kawannya tersebut tidak tahu, maka malaikat juga akan ikut mengaminkan, dan dia akan mendapatkan semisal dari doa kebaikan yang diberikannya dan diperuntukkannya untuk saudaranya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bidahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bil khair qala al malakul muwakkal lahu amin walaka bimithil. Kata Nabi SAW, doa seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidak tahu, ini adalah doa yang mustajabah. Padanya ada malaikat yang diwakilkan untuknya. Setiap kali dia mendoakan kawannya, sahabatnya dengan doa kebaikan, maka malaikat berkata, amin, ya Allah, kabulkan ya Allah, dan bagimu semisal itu juga. Maka ini jamaah sekalian, manfaat seorang yang berkawan dengan kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik. Demikian pula sahabat yang baik, sahabat yang sejati juga akan memberikan kita kuat dan teguh
berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kokoh di atas agamanya, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh." Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah sementara telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya tatkala ada orang yang terbaik di tengah-tengah kita, kawan yang soleh, ini akan menjaga kita untuk terus istiqamah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kawan yang baik, teman yang soleh juga akan menjadikan kita terus bersahabat di atas kebaikan dan akan langgeng persahabatannya bahkan sampai di akhirat nanti. Dia akan terus bersahabat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat sejati. Tidak hanya terputus di kehidupan dunia. Kalaulah kematian memisahkan dia, maka dia akan dipertemukan nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Teman-teman karib, teman-teman yang baik, teman-teman yang dahulu tatkala di dunia dia berteman, nanti pada hari kiamat sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berteman di dalam kebaikan, berteman di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala man ahabba." Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh teman yang baik akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Istaghfiru minal asdiqail mu'minin." Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, berkawan dengan orang-orang yang beriman. Fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena mereka bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa demi Allah, nanti kalian akan sungguh-sungguh bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian meminta kepada Allah agar kawan-kawan kalian yang dulu di dunia dikeluarkan dari api neraka. Kalian mengatakan, "Ya Allah, kawan-kawanku ini dulu pernah berpuasa bersamaku, dulu pernah sholat dan berhaji bersamaku, keluarkanlah ia dari api neraka." Maka Allah berfirman, "Akhriju man araftum." Keluarkan siapa saja yang kalian kenal. Maka mereka pun bisa mengeluarkan kawan-kawannya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian kawan yang baik, kawan yang soleh akan bisa memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kriteria teman yang saleh, teman yang baik, yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman di dunia ini, disebutkan oleh para ulama beberapa kriteria seseorang yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman. Maka perhatikanlah kriteria-kriteria berikut agar kita jangan sampai salah di dalam memilih teman. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bertemanlah, berkawanlah dengan orang-orang yang mempunyai akidah yang lurus,
jauh dari melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah teman yang seperti ini, punya akidah yang lurus, punya tauhid yang kokoh, dan ia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari perbuatan bid'ah dan mengada-ada perkara baru di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dekatlah dengan orang yang seperti ini, berkawanlah dengan orang yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, dari kawan yang hendaknya kita jadikan sebagai kawan dan teman yang baik, teman yang saleh adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah dan jauh dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dari kawan, sahabat, teman yang pantas untuk kita jadikan teman, hendaknya dia adalah orang yang punya akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Dia jauh dari akhlak-akhlak yang buruk, dari ucapan-ucapan yang kotor. Pilihlah kawan yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. Kemudian yang kelima, dari kawan dan sahabat yang pantas untuk kita jadikan teman, dia adalah orang-orang yang pandai memberikan nasihat kepada kita. Dia selalu mengingatkan kita di atas kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, berkawanlah dengan orang-orang yang punya ilmu agama dan peduli dengan ilmu agama. Jangan berkawan dengan orang-orang yang tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian terhadap ilmu agama, sebab dia tidak akan bisa memberikan faedah kepada kita dengan faedah yang baik. Kemudian berkawanlah dengan orang-orang yang zuhud, yang tidak mengejar popularitas, tidak mengejar kedudukan, pangkat dan jabatan. Dia zuhud terhadap perkara dunia dan dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kriteria teman yang hendaknya kita jadikan sebagai teman yang baik, teman sejati yang dengannya akan bisa memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ataukah kehidupan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Inna Allah amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.